Saya di mana ini? Kamu sekarang berada di dunia game. Kalau kamu mau keluar, kamu harus menyelesaikan gamenya. Simple, uang 1M atau teman kamu dipukulin. Tapi sebelum itu, kalian tahu anime yang satu ini? Anime ini bertemakan game dengan orang yang bermain langsung di dalamnya. Tomodachi Game ini bergenre psikologis game yang berfokus pada pertemanan. Anime ini digarap oleh studio Kuroto Noboru, manganya ditulis oleh Mikoto Yamaguchi, dan diilustrasikan oleh Yuki Sato. Yang dirilis pada 6 April 2022 dengan 12 episodenya dan baru ada satu season. Tomodachi Game ini menceritakan siswa menengah Yuichi Katagiri dan teman-temannya yang terjebak di dalam dunia game. Bukan dunia game yang ini, tapi yang kayak gini. Setiap menyelesaikan permainan, mereka akan dapat 2 juta yen untuk melunasi hutang 20 juta yen dari salah satu temannya. Atau bisa dibilang imposter. Yang menarik di anime ini, mereka tidak tahu siapa yang punya hutang sebesar itu. Alhasil, kita sebagai penonton digiring untuk menerka-nerka siapa impostor yang sudah memasukkan mereka ke dalam dunia game berbahaya ini. Game di anime ini tuh bisa dibilang cukup simple. Sebenarnya, sesimpel game masa kecil kalian yang penuh bulian. Contoh gamenya tuh kayak game petak umpet, batu gunting kertas, dan tebak-tebakan zaman SD yang kalau benar boleh pulang duluan. Tapi pelajaran terakhir MTK. Sesuai judulnya, game di anime ini tuh sangat menguji pertemanan mereka. Untuk memenangkan game di anime ini sebenarnya kuncinya sangat mudah. Hanya perlu bekerja sama dan saling percaya satu sama lain. Tetapi ketika aib dan sifat asli masing-masing dari mereka muncul, pertemanan yang tadinya tidak bisa diretakan, ini hancur lebur karena game ini. Secara visual bagi saya gak ada masalah. Bagus banget sampai saya loncat-loncat enggak, jelek banget sampai saya pakai insto juga enggak. Jadi ya biasa-biasa aja dan gak ada masalah. Fun fact, studio Kuroto Noboru ini bisa dibilang masih baru. Mereka baru menggarap 6 judul anime, salah satunya kalau kalian tahu Isekai Mao no Shouken Shouju no Dorei Majutsu atau kata lainnya anime Ecchi Harem Raja Iblis. Nah, ini juga buatan studio Kuroto Noboru. Fun fact. Audio, saya gak ada komplain, semuanya pas sesuai dengan suasana apa yang ingin ditonjolkan. Bahkan saya juga gak pernah skip openingnya. Fun fact. Karakter di anime ini masing-masing mempunyai sifat yang unik dan latar belakang yang menarik. Semuanya sangat berpengaruh untuk pengembangan cerita di anime ini. Seperti CMC, Yuichi Katagiri dengan karakternya yang bengis dan ide-ide gilanya yang sangat sulit ditebak, itu cocok untuk anime ini. Bahkan dia sampai dibanding-bandingkan dengan The Masterpiece of gue banget, Ayano Koji. Ya tidak heran karena mereka sama-sama seorang manipulator. Ada juga 4 teman Yuichi, Yutori Kokorogi, Shiho Sawaragi, Makoto Shibe, dan Tenji Mikasa. Ada juga sosok misterius yang sering muncul dan sangat berpengaruh di cerita anime ini, Manabu. Dia juga yang memberitahu bahwa salah satu dari mereka adalah pengkhianat yang memiliki hutang 20 juta yen dan juga yang telah memasukkan mereka ke dalam dunia game berbahaya ini. Terus, gimana plotnya? Kalian mau plot? Oke, kita speedrun plot ceritanya. Buat kalian yang gak suka kena spoiler, saya hitung sampai 3, kalian bisa skip ke menit yang ini. Tomodachi Game ini menceritakan siswa sekolah menengah Yuichi Katagiri dan 4 teman sekelasnya, Shiho Sawaragi, Tenji Mikasa, Makoto Shibe, dan Yutori Kokorogi. Suatu hari sekolahnya mengadakan perjalanan sekolah, dan salah 2 dari mereka yaitu Shiho Sawaragi dan Makoto Shibe memegang dana tersebut. Tanpa disadari, dana itu dicuri dan membuat mereka menjauhkan diri dari sisi kelas. Setelah itu, Yuichi dan teman-temannya mendapatkan surat misterius untuk berkumpul di suatu titik yang telah ditentukan. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka diserang sampai pingsan oleh orang tak dikenal. Setelah sadar, mereka berada di ruangan serba putih dengan sosok misterius nan lucu yang bernama Manabu, yang mengungkapkan bahwa salah satu dari mereka adalah impostor di balik rentetan kejadian tadi. Tujuannya untuk melunasi hutang 20 juta yen miliknya. Untuk melunasinya, mereka harus menyelesaikan berbagai permainan yang menguji persahabatan sejati mereka. Ada 3 game yang disajikan di season 1 ini, dan 1 game eksternal di luar Tomodachi Game. Di game pertama bernama Kokurisan, mereka dimasukkan ke dalam sebuah ruangan tertutup yang menyerupai ruangan kelas. Cara bermain di game ini sangat mudah. Adalah dengan meletakkan jari ke atas koin lalu didorong koinnya ke jawaban yang dianggap benar, antara ya atau tidak. Yang membuat game ini mengerikan adalah koinnya yang bergerak melalui sistem vote yang paling sedikit. Jadi meskipun 4 orang menjawab ya, tapi ada 1 orang yang menjawab tidak, koinnya akan bergerak ke 1 orang yang menjawab tidak. Sistem itu yang sangat menguntungkan si imposter. Karena kalau semua pertanyaan jawabannya salah, hutang mereka akan ditanggung oleh orang yang mempunyai sisa hutang yang paling besar. Paham? Good. Next, game kedua.
Game kedua bernama Sugoroku. Game ini seperti ular tangga. Cara bermainnya adalah mereka disuruh masuk satu-satu ke ruangan kecil seperti TPS. Di situ mereka harus menuliskan rahasia atau aib mereka. Lalu dimasukkan ke sebuah kotak yang nantinya akan dibacakan oleh Manabu Sensei. Yang hasilnya akan di-vote oleh penonton atau dewa. Vote itu akan menentukan berapa langkah mereka akan maju ke garis akhir. Game ini dinyatakan selesai ketika salah satu dari mereka sudah sampai di garis akhir. Uniknya di game ini adalah orang yang sampai duluan bukanlah orang yang paling diuntungkan, malahan dirugikan. Sangat dirugikan, karena orang yang sampai duluan akan menanggung hutang-hutang dari mereka yang berada di papan permainan. Dan dia akan lanjut ke game ketiga, sedangkan yang ada di papan permainan diperbolehkan pulang. Ketika mereka sudah mulai bermain di babak ketiga, mulailah si impostor meluncurkan aksinya dengan menuliskan rahasia yang lumayan sensitif tentang perasaan, yaitu rahasia Sawaragi Shiho yang menyukai Yuichi dan rahasia Tenji adalah mantan Sawaragi Shiho. Disinilah pemantik awal hancurnya persahabatan mereka. Tegang dan situasi mulai kacau, ternyata Yuichi diam-diam membuat strategi untuk menjebak si impostor agar mengakui perbuatannya sendiri. Yuichi mulai menyeleksi teman-temannya, dimulai dari Shiho, kemudian Kokorogi, dan sisa 2 orang, Shibe dan Tenji. Ketika Shiho mendapatkan kesempatan spesial untuk mengetahui rahasia besar salah satu temannya, tiba-tiba Shibe menunjukkan diri. Di situ Yuichi langsung percaya kalau Shibe bukanlah si impostor. Karena logikanya si impostor tidak akan mau rahasia besarnya dibongkar karena telah memasukkan mereka ke dalam dunia game Tomodachi Game ini. Berarti tinggal satu orang yang menjadi tersangka, yaitu Tenji. Untuk memastikan, Yuichi membuat jebakan. Yuichi membuat usulan di babak selanjutnya semuanya harus menuliskan di masing-masing kertas mereka, akulah orang yang mendaftarkan kita untuk bermain Tomodachi Game ini. Dan tulis juga nama di masing-masing kertas mereka. Secara otomatis hanya akan ada satu jawaban yang benar. Wah, di sini strategi Yuichi benar-benar gak ketebak. Di situ Tenji langsung panik ketika semua sudah memasukkan kertasnya, lalu Manabu membacanya, dan Tenji pun ketahuan kalau dia adalah impostornya. Naifnya Tenji berpikir dengan minta maaf dan berakting menangis dia akan dimaafkan oleh Yuichi. Yang dia tahu Yuichi adalah orang yang baik hati dan pemaaf. Tapi terkejut dia ketika melihat wajah Yuichi seperti iblis yang memiliki aura yang sangat menekan. Untuk kelanjutan ceritanya kalian langsung tonton aja animenya, karena kalau saya lanjutin nanti jadi gak seru. Menurut saya alur cerita anime ini tuh bagus banget, banyak plot twistnya dan gak ngebosenin. Apalagi ide-ide gilanya Yuichi yang gak ketebak. Itu berhasil bikin saya penasaran dengan kelanjutannya. Rating saya untuk anime ini 9/10. Karena saya lagi suka-sukanya sama genre kayak gini. Lagi bosen aja gitu lihat anime gelut mulu, dari cupu jadi suhu lagi, mati isekai. Bosen aja gitu sama anime gitu-gitu aja. Makanya saya suka banget sama anime ini. Selain itu ada juga kata-kata yang saya suka banget di anime ini. Karena relate banget sama kehidupan dunia nyata dan sosial media kita. Kata-kata itu kayak gini. Mau itu pria atau wanita, tidak ada hubungannya. Semakin suci orang itu, maka semakin pula yang membenci dosa orang lain. Yang saya tangkap dari kata-kata itu adalah orang-orang yang merasa dirinya yang paling benar dan merasa tidak pernah melakukan dosa. Ketika mereka melihat orang yang berbuat salah dan berbeda paham, dia akan langsung menghakiminya tanpa mau tahu apa alasan dibalik kesalahannya itu. Karena mereka menganggap dirinya lah yang paling benar. Bro, nanti biaya rumah sakit saya yang bayar ya.